Halo guys, kita jumpa lagi di Open Panel Channel. Ya, di video kali ini gue mau mereview komik yang baru aja gue beli ya. Jadi judulnya sebetulnya bukan hanya Shocker Sight. Tadi gue pikir ini semacam kayak tagline ya. Mungkin di tiap volumenya mungkin berubah-berubah atau enggak. Tapi ternyata enggak ya guys. Gue udah cari tahu ternyata sebetulnya memang judulnya ini. Jadi judulnya memang agak panjang. Yaitu judulnya There Is No True Peace in This World, baru Shin Mask Rider Shocker Sight. Nah, jadi itu judulnya guys. Jadi sebenarnya judulnya agak panjang ya. Jadi ini komik apa sih gitu kan? Jadi ini sebetulnya adalah spin-off atau lebih tepatnya adalah prequel dari film Shin Kamen Rider Shin ya, yang ada di kalian bisa nonton di OTT. Terakhir gue nonton itu adanya di Prime ya. Kalian bisa lihat masih ada kayaknya filmnya. Sebelum gue lebih lanjut ya, ini gue mesti kasih tahu ya. Jadi ini komik untuk dewasa. Jadi kita harus berhati-hati, jangan mentang-mentang ini ada Kamen Rider-nya atau apa, gambarnya juga kayak keren gini ya, robot gini, ada anak kecilnya atau gimana. Ini sama sekali tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur ya guys. Ini udah dijelas dewasa. Oke, sebelum gue membahas untuk lebih lanjutnya, gue akan membahas tentang spesifikasinya ya guys. Oke, kita akan pertama kita akan bahas dulu soal spesifikasinya. Jadi ukuran komik ini tentunya bukan ukuran yang komik yang standar ya. Jadi ini lebih besar dan lebih lebar. Nah, ini perbandingan seperti ini. Ini kan buku komik Detektif Conan yang lama ya. Kalian bisa lihat perbandingannya lumayan jauh ya lebarnya. Ini mungkin lebarnya adalah kali lebih dari 1 cm lebih ya. Lebar sekitar 13 cm dan panjangnya 18 cm. Nah, buku ini juga covernya udah udah di laminating doff ya. Kayaknya zaman sekarang, komik-komik zaman sekarang lebih banyak di laminating doff ya ketimbang zaman dulu. Ini kan komik zaman dulu nih ya, lebih ke laminatingnya itu lebih ke glossy. Nah, untuk cover sini soft cover ya, biasa art paper. Tapi ini setiap tulisannya ini udah dilapisin oleh finishing spot UV di tiap tulisannya ya guys ya, termasuk ini nih. Ini juga spot UV, termasuk logo si Akashianya juga, judul, dan ini punggung bukunya juga ya guys ya. Ini di baliknya seperti ini. Ini juga di spot UV nih guys ya, jadi cukup eksklusif ya. Jadi kesannya ya udah doff, udah di laminating doff, ditambah highlightnya itu yaitu pakai spot UV di bagian tulisannya ya. Ini bukunya ini kita komiknya ini kita dapat sekitar 3 ya. Ini hitam nggak dihitung lah ya, nggak dihitung berwarna ya. Jadi kita dapat halaman berwarna itu sekitar 3 halaman kurang lebih sih. Kalau kita lihat dari chapternya atau partnya, ini mungkin sekitar 200-an halaman ya. Gue nggak ngitung sih, cuman kira-kira aja. Nah, dan yang lebih bagusnya lagi ini komiknya ini udah terbuat dari dicetak di kertas book paper ya, bagus ya guys ya. Nah, ini juga kualitas printingnya juga oke banget, sangat oke ya. Untuk harga segini, ini kan harga normalnya 52.000, harga di Pulau Jawa. Menurut gua apakah 22.000 mahal? Menurut gua sih pas ya harga segini ya, dengan kualitas komik yang seperti ini. Finishingnya juga bagus ya, kalian bisa lihat sendiri. Gak ada tuh yang margin yang agak mepet tuh gak ada. Ini bagus banget ya perintannya, menurut gua sih oke ya. Jadi kalau menurut gua sebetulnya 52.000 tuh udah harga yang cukup oke ya. Apalagi kalau tahu sendiri kalau komik zaman sekarang yang ukuran segini aja, walaupun udah book paper kan sekitar hampir 45.000 ya kan. Jadi menurut gua harga segini ini cukup oke. Nggak kemahalan, menurut gua sih udah cukup pas lah, cukup worth it. Oke, sekarang gua akan bahas artworknya. Jadi ini artworknya itu digambar oleh si Akeji Fujimura. Menurut gua artworknya itu bagus, bener gue ini bagus.
bukan yang wah kayak Vagabond kayak atau Berserk gitu ya. Enggak, tapi ini menurut gue ini bagus, udah cukup bagus. Lihat detailnya ya, dia nggak males bikin backgroundnya, bikin motornya, gambar motor mana ya tadi gue lihat tuh bapaknya, ada detail-detailnya ya. Walaupun ya memang ada sedikit kosong-kosong kayak gini, wajar sih, ini kan lihat dari situasinya juga ya. Yang paling penting itu, ini pendapat gue pribadi ya, walaupun gambar manganya itu bukan yang wah, tapi kalau dia bisa menggambarkan ekspresinya yang bagus, itu menurut gue jempol. Dan ini terjadi, dan ini dilakukan oleh si Akeji Fujimura di komik ini. Gue kasih contoh ya, contohnya ekspresi gini, kayak gini nih, mana dia menggambarkan ekspresi sedihnya, terus nih muka jahat, muka yang licik gitu ya, muka jahatnya itu tuh dapet gitu feelnya ya guys. Mana yang lagi dia sedih, dia frustasi, dia murung, ini kan murung, terus kayak mana nih ayahnya ini sebetulnya dia kayak ada penyesalannya tuh, dia nggak cuma sekedar nangis, tapi dia nangisnya itu kayak ada penyesalan gitu loh guys. Jadi dia nggak bisa membantu menyembuhkan ibunya si Ichiro ini yang karakter utamanya ini kan ayahnya ya, ayahnya seorang ilmuwan gitu ya, itu tuh udah dapet gitu loh. Kayak mana lagi nih, waktu si Ichiro dibully nih, Ichiro kan dibully terus kan ya, nih lihat temennya tuh ketakutannya tuh, ini kan dia hampir mati nih, hampir mati dicekek sama si Ichiro kan, hampir mati itu kelihatan banget, kita bisa ikut kayaknya, wah gila merasakannya. Terus nih penuh dendam, mukanya penuh dengan kekesalan, penuh dendam gitu kan, itu nih dapet gitu. Kayak mana lagi ya, gambarnya oke guys, gambarnya bagus ini loh. Ini salah satu gambar yang, nah ini juga nih, ini kan hampir mau mati terus, tapi dia seneng, dia tuh kayak ada si ini nih, aduh gue lupa lagi namanya ya pokoknya dia ini kayak ada suatu kelainan jiwa gitulah, kayak dia seneng gitu, kayak fetishnya itu tuh kayak fetish yang hardcore gitu, hampir mati dia tuh seneng gitu digituin, tuh dapat kesenangan hampir mati, dia mendapatkan kesenangan di ambang kematiannya gitu, dan dia seneng gitu, kayak gitu tuh dapat gitu tuh happy-nya dia gitu kan. Kayak salah satu bosnya yang mukanya licik gitu ya, kelihatan dapet gitu nih, kayak nih si ayahnya si Ichiro nih ya, yang penuh makna. Nah ini si ayahnya si Ichiro yang dia bilang operasi yang kulakukan berhasil. Nah ini nih nggak cuma sekedar karena berhasil, tapi dia ada sesuatu yang di dalam hati dia tuh, aduh kayaknya yang tanda kutip itu dipertanyakan gitu, ini maksudnya apa nih, ada maksud buruk apa nih gitu dibalik keberhasilan dia mengoperasi si Ichiro gitu loh. Nah jadi kalau menurut gua gambarnya itu keren udah guys ya, gambar motor. Jadi ini kalau menurut gua tuh dia nggak untuk artworknya sih oke lah, bukan mangaka yang males gitu menggambar detail tuh, enggak, tapi dia bagus, gambarnya bagus ya. Gua bisa kasih nilai untuk artworknya itu ya 8 lah ya, 8,5 lah gue berani kasih, ini bagus loh. Di battle-nya pun juga oke, kayak nggak kaku gitu guys. Jadi kita juga mesti lihat, walaupun komik gambarnya kurang, ini bisa dibilang kurang dalam tanda kutip, tapi kalau dia bisa menggambarkan ekspresinya dengan baik, itu kita suatu nilai plus ya buat gue ya. Contoh yang jago, menurut gue yang jago gambar ekspresi, walaupun banyak orang bilang gambarnya kurang ya, menurut gue Eiichiro Oda dari One Piece ya. Kalian lihat gambarnya waktu Nico Robin nangis, itu gue bisa ikutan nangis, gimana caranya coba, ini gambar ya kan, gue bisa ikutan nangis kalau ngeliat dia nangis doang gitu. Artinya kan ekspresi yang digambarkannya itu sampai ke pembaca. Jadi menurut gue good job sih, oke, Akeji Fujimura keren, artworknya keren menurut gue. Oke, sekarang gue akan membahas ceritanya. Jadi ceritanya itu ditulis oleh Kyuri Yamada, dan artworknya digambar oleh si Akeji Fujimura, tadi kita udah bahas. Dan ini adalah original worknya itu adalah si Shotaro Ishinomori ya, mungkin dia yang membuat film Shin Kamen Rider, dan ini adalah orang-orang yang terlibat di film Shin Kamen Rider ya. Jadi memang manga ini
adalah kejadiannya latar belakangnya itu sebelum film Shin Kamen Rider. Bisa dibilang jadi ini adalah prequel yang dibikin berupa manga ya. Jadi mereka nggak bikin berupa film, tapi mereka bikin berupa manga gitu ya guys ya. Mungkin ada banyak pesan yang ingin disampaikan biar lebih detail ya. Biasa kan kalau film kan terbatas karena budget dan segala macem. Jadi nggak bakal bisa sedetail kalau dibikin berupa buku cerita gitu loh guys ya. Jadi cerita Kamen Rider Shocker Side ini dibuat lebih kompleks ya guys dibanding dengan versi aslinya, yaitu Kamen Rider Ichigo yang muncul di tahun 70-an itu. Ini jauh lebih kompleks ya guys. Kalau dulu kita taunya tuh penjahat Shocker itu tuh suatu organisasi yang ingin menguasai dunia ya dengan cara membuat manusia buatan gitu kan, kayak cyborg dan monster gitu kan. Kalau di sini tuh nggak sesimpel itu guys ya. Kalau dulu tuh kita nggak tahu apa sih Shocker organisasi Shocker itu ya muncul gitu aja. Nah, kalau di sini tuh dijelasin gitu. Jadi kayaknya ada penambahan cerita yang dibuat di Shin Kamen Rider ini, yaitu kalau Shocker itu tuh ternyata ada singkatannya guys. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu Shocker itu singkatannya apa, artinya apa. Taunya Shocker aja. Di sini dijelasin guys. Jadi Shocker itu adalah suatu organisasi rahasia yang di bawah naungan perusahaan robotik dan research dan research ya. Dia menjadi si Faust ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang riset robot-robot dan pengembangan agar robot mesin itu bisa dikoneksiin ke otak gitu ya. Yang ujung-ujungnya pun menjadi senjata yang bisa dijual di militer-militer gitu guys. Nah, gue nggak akan cerita ke detail ke organisasi Faust dan Shockernya itu, karena memang banyak konflik yang kalian mesti baca sendiri ya. Jadi itu rumit banget kalau dijelasin ya. Jadi sebaiknya kalian baca sendiri, dan gue akan berfokus pada main karakternya itu sendiri, yaitu si Ichiro Midorikawa ya. Bisa dibilang dia adalah seorang bocah yang malang ya, bocah yang kesian banget lah ya guys ya. Dia tuh nggak punya teman di sekolah. Sekalinya ada temannya, ini temannya itu juga harus meninggalkan dia, karena kalau mereka selalu bersama gitu, mereka tuh yang ada tuh semakin dibully gitu sama temennya, sama teman-teman yang jahatnya, dibully gitu. Jadi mereka harus ya secara paksa disuruh musuhan gitu lah ya guys ya. Ya praktis si Ichiro ini ya cuman punya temen ya ibunya, orang tuanya gitu loh, yang di sini digambarkan bahwa ibunya ini adalah seorang sosok ibu yang baik, yang hebat ya, dan juga seorang istri dari ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan yang bekerja di Faust itu sendiri ya guys. Nanti dia akan menjadi penjembatan kenapa si Ichiro bisa gabung ke organisasi Shocker. Nah, sampai suatu ketika yang membuat titik balik hidupnya si Ichiro dan ayahnya itu karena ibunya ini mengalami suatu tragedi ya guys. Ya, jadi ibunya itu menjadi korban penyerangan di publik ya. Ini penjahatnya nih ya, ini penjahatnya ini nih nyerangnya itu, korbannya itu selalu ngincernya tuh wanita. Nah, kebetulan si ibunya si Ichiro itu ada di situ menjadi salah satu korbannya ya guys. Nah, sayangnya lagi dia dia nggak langsung mati, tapi dia mengalami cedera yang parah lah ya, khususnya di bagian otak. Nah, ironisnya itu adalah si dokter Midorikawa ini kan adalah seorang ilmuwan yang bergerak di neuroscience kan, yang mana dia juga sebenarnya lagi ngembangin teknologi untuk mengatasi penyakit-penyakit yang dialami kayak ibunya ini loh guys. Nah, sayangnya makanya gue bilang di sini kan kayak ironis, kok istri gue lagi mengembangkan teknologi itu, tapi istri gue teknologinya belum selesai, istri gue udah mengalami hal seperti itu ya. Jadi dia kayak ketakutan lah ya, kayak ketakutan kehilangan istrinya ya. Jadi dia benar-benar ngejar gitu ya, ngejar teknologinya biar bisa menyembuhkan istrinya. Sayangnya istrinya harus meninggal ya guys, sebelum teknologi itu bisa berhasil diterapkan untuk menyembuhkan istrinya. Nah, itu yang menjadi titik balik si dokter Midorikawa ini untuk udahlah, gue kayaknya gue mau mengembangkan ambisi gue untuk mengembangkan teknologi ini biar si Ichiro ini tuh nggak mengalami kejadian yang seperti yang ibunya alami gitu loh guys ya. Nah, singkat cerita,
ayahnya ini akhirnya direkrut lah sama salah satu seorang yang bertanggung jawab di organisasi Shocker, karena kan si Shocker itu berhubungan ya sama perusahaan Foss yang di tempat dimana si dokter Midorikawa itu kerja gitu ya. Nah ini salah satu orang yang bertanggung jawab di organisasi Shocker, dia juga seorang ilmuwan. Nah dia yang merekrut si dokter Midorikawa ini ya. Jadi kayak semacam kayak win-win solution lah ya. Satu sisi si Dr. Midorikawa ini ingin berambisi untuk mengembangkan teknologi agar umat manusia menjadi lebih baik lagi, biar si Ichiro juga nggak mengalami kejadian yang tragis seperti yang ibunya alami ya. Dan yang bisa memberikan fasilitas itu semua ya si organisasi Shocker ini guys ya. Walaupun si Ichiro sebetulnya tadinya tuh nggak kepengen masuk karena dia tahu ini kayaknya organisasinya agak nggak beres gitu ya, karena menjual senjata ke militer gitu untuk perang ya kan. Ya tapi alhasil ya mau nggak mau si Ichiro ikut join ke ayahnya di organisasi Shocker ini, yang mana di sini si Ichiro dididik dan sebenarnya si Ichiro pun juga lebih diterima di organisasi ini ya. Alhasil yang itu yang mungkin membuat si Ichiro juga berbalik gitu ya, berubah gitu guys. Nah gua nggak akan cerita lebih lanjut lagi, kalian harus membaca sendiri. Ini menurut gue ini adalah komik yang bagus, ceritanya bagus, dan ini bukan komik yang bisa dibilang ya actionnya ada tapi nggak ditekankan di situ, lebih ditekankan kepada gimana kita melihat bahwa contoh manusia yang mengalami trauma tragedi itu jatuh ke tangan yang bisa dibilang ya kurang baik lah gitu lah ya, bisa dibilang jatuh di tangan yang nggak tepat gitu, yaitu organisasi Shocker ya. Jadi seperti itu menurut gua sih, ini bagus ya. Gue bisa kasih nilai 7,5 atau 8 lah ya, karena gue juga belum membaca sih seri selanjutnya. Tapi so far yang di volume 1 ini gue suka banget ceritanya, dan yang gue suka itu si Kyuri Yamada ini tuh dia nggak main aman ya, dan dia tahu kalau ini tuh kayaknya nggak bisa semua orang masuk gitu, nggak semua orang cocok untuk manga ini. Makanya manga ini tuh nggak seberapa terkenal gitu, nggak booming gitu kayak manga-manga populer yang lainnya. Dan memang kayaknya sih dia buat manga ini memang ditargetkan untuk fansnya Kamen Rider guys ya. Mungkin karena gue tahu Kamen Rider, Shin Kamen Rider dan Kamen Rider Ichigo itu gue tahu, jadi gue suka gitu. Jadi gue kayak ada mendapatkan hal yang baru, universe yang baru, kayak alternatif yang baru dari dunia Kamen Rider itu sendiri ya. Jadi kalau saran gue buat bagi penggemar Kamen Rider ya yang belum baca manga ini, ya bacalah guys. Ini menurut gue ini bagus ya. Jadi kita mendapatkan alternatif cerita yang baru ya, yang fresh, yang dibuat lebih modern dan lebih kompleks ya guys ya. Nggak cuma sekedar berantem gitu ya, seperti di film-film Kamen Rider zaman dulu itu. Ini lebih bagus lagi, ini lebih kompleks lagi ya guys ya. Oke ya, jadi segitu dulu review dari gue dari manga Shocker Side volume 1 ini ya. Buat kalian yang udah baca manga ini ya boleh kalian tinggalkan komen di kolom komentar ya. Gue pengen tahu pendapat kalian mengenai manga ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton review ini. Klik tombol subscribe dan like jika kalian suka. Sampai jumpa di panel selanjutnya.